Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar ya. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Bersama dengan Huda Pradana pada malam hari ini, hari Rabu 25 November 2020 dalam acara BIM bersama Inner Motivation. Dan silakan bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung bisa dengan melalui WhatsApp ya, ataupun SMS online-nya di 081392696815. Ya, sudah hadir di studio ya narasumber kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kabar luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Ada Bapak Dr. Andes Fatur Rahman ya dari bersama Inner Motivation ya. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar ya Pak, sepatah dua kata-kata. Ya, terima kasih Mas. Para pendengar budiman yang berbahagia pada saat ini, mudah-mudahan bersama kita pendengar yang mungkin suasana suntuk, suasana tidak nyaman, suasana karena permasalahan beban-beban hidup, mudah-mudahan nanti bersama BIM bersama Inner Motivation ini kurang lebih 1 jam, mudah-mudahan lebih ringan beban-beban, dan tadinya yang kurang sehat menjadi sehat. Dan semuanya yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Bersama kita niatkan, keikhlasan untuk kebaikan kita. Itu Mas. Ya, terima kasih sekali Pak Fatur Rahman yang sudah menyapa para pendengar Irama FM ya. Kita langsung aja masuk ke materi kita kali ini ya. Materi kita kali ini kita akan membahas apa nih Pak, dan latar belakangnya bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, terima kasih. Malam ini kita akan membahas dengan tema atau judul teknik cepat menghilangkan rasa marah. Ini ketoknya kok judulnya pembatis atau bagaimana ya. Dan ini saya kira pembahasan malam ini semuanya ada pada diri seseorang, apalagi yang sepuh-sepuh ini. Apalagi yang sepuh-sepuh, karena banyak beban dan lain-lain, sehingga ini rasa marah ini akan banyak muncul di kita, termasuk saya kadang-kadang seperti lupa. Tapi mudah-mudahan saya pun menyampaikan seperti ini dalam rangka untuk mengingatkan saya sendiri, walaupun kadang-kadang pun lupa. Sehingga ini kenapa kita ini mengambil judul atau tema teknik cepat menghilangkan rasa marah adalah karena memang kenyataan di masyarakat ini rasa marah ini banyak, dan ini akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, bahkan berpengaruh pada kehidupan yang akan datang, atau mungkin apa yang diproses sekarang ini ada kendala-kendala, karena justru karena kendalanya ada pada rasa marah ini. Sehingga ini kita mengambil tema itu sekali lagi karena ternyata fenomena marah ini sangat mengganggu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, gitu Mas. Ya, itu penjelasan mengenai latar belakang kita, materi kita hari ini ya, dimana cara cepat untuk menghilangkan rasa marah atau teknik cepat menghilangkan rasa marah. Dan ini sebenarnya yang dimaksud marah itu apa nih Pak? Bisa dijelaskan lebih lanjut pengertian dari marah ini sebenarnya apa? Kan kita banyak yang belum tahu ternyata. Iya. Marah dengan nesu beda nggak ya? Sama ya. Bahasanya beda. Bahasa beda ya. Tapi kalau nafsu beda lagi ya. Nafsu beda lagi. Wah nesu, wah marah, wah apa lagi. Nah, ini memang maksud saya kita batasi pemahaman atau mungkin definisi lebih kerennya ya. Ini marah itu apa sih dalam pembahasan kita, lingkup pembahasan malam ini? Marah adalah sesuatu yang diinginkan oleh seseorang. Jadi seseorang itu menginginkan sesuatu, namun ternyata tidak bisa realisasi karena ada faktor X. Lah faktor X itu bisa berupa barang, bisa berupa manusia, bisa berupa yang barang yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Dan ini yang paling parah
orang itu marah sama Tuhan, itu paling parah ini. Ini paling parah. Tapi mudah-mudahan nggak ada lah manusia. Nah, sehingga orang itu definisi marah adalah sesuatu yang mengganjal pada dirinya karena keinginan sesuatunya dia itu tidak bisa realisasi karena ada sesuatu atau tadi, yaitu bisa berupa barang atau barang yang kelihatan atau tidak, atau manusia. Tapi biasanya itu adalah kepada manusia. Manusia bisa keluarga, bisa adik, bisa anak, bisa bapak, ibu, mbah, atau teman, atau atasan, atau bawahan, dan lain-lain. Nah, ini fenomena ini biasa akan terjadi dalam manusia, gitu Mas. Ya, itu baru saja yang sudah dijelaskan mengenai pengertian marah. Dan untuk selanjutnya ke submateri selanjutnya nih, apa sebenarnya nih tujuan marah? Kadang kita marah itu asal marah itu juga bisa, tapi ternyata ada makna tujuan di balik marah itu apa? Ini bisa dijelaskan lebih lanjut? Iya, gini, secara filosofis, secara logika itu bahwa seseorang yang marah itu adalah karena marah dengan jengkel beda ya. Sampai sama. Maksudnya gini, tadi definisi marah, pengertian marah maksudnya dalam pembahasan kita adalah keinginan pada sesuatu itu tidak bisa terrealisir karena ada sesuatu yang menjadikan dia tidak tercapai. Itu bisa bantu apa. Nah, sementara kita lebih banyak kita kenyataan dalam sehari-hari karena faktor manusia. Nah, ini kita batasi orang marah itu karena keinginannya atau cita-citanya itu tidak tercapai karena gara-gara manusia. Nah, karena manusia ini atau teman atau adik atau keluarga dan lain-lain ini yang menjadikan kegagalan, maka si pemarah tadi, katakanlah si A tadi ya, yang marah ini, maka dia akan selalu mengata-ngatai atau pokoknya itu orang yang menjadi objek kegagalan apa yang dia inginkan, maka dia akan selalu dimarahi. Nah, marah ini bisa berupa fisik, bisa berupa ucapan, bisa ya fisik kan biasa tuh orang marah kadang-kadang ngantem tuh gitu ya, kemudian ninju atau gebuki atau parah atau di apa. Nah, kalau mungkin kalau biasanya maaf ini putri ya mosok ngantem ya mungkin, tapi justru ada dengan ucapan-ucapan. Namun kadang tapi kadang-kadang justru ucapan dengan tangan itu justru malah pedih, menyakitkan kata-kata kadang malah ini. Nah, ini tadi sampaikan tujuannya apa sih orang marah? Untuk melampiaskan marah maksudnya. Orang ini tujuan melampiaskan marah itu adalah dalam rangka menyamakan dia karena dia sakit hati karena sesuatu yang diinginkan tidak bisa terwujud, maka biar seimbang rasa saya pun sakit hati, ben kamu juga sakit hati, tak anemin, tak unek-unek, tak bully dan lain-lain misalnya, atau bahkan disabotase karir dan lain-lain, ben ngerasa apa yang saya inginkan sesuatu kok kamu menghalang-halangi misalnya. Nah, ini adalah tujuan orang marah itu seperti itu. Jadi orang marah kira-kira jahat nggak ya? Kalau seperti pemahaman seperti ini? Ya, jahat, tentunya sangat jahat ya. Nah, tapi tidak ada. Saya kok belum dengar ada orang marah-marah pada seorang kemudian dikecelek di penjara ya. Padahal itu penjahat ya. Ini pemahaman kita saja dalam hal pemikiran, dalam mindset atau pemikiran dalam otak. Nah, ini sekali lagi sebetulnya makanya tujuan orang melampiaskan marah adalah membuat orang lain itu biar sakit hati. Marah itu pada dasarnya adalah sakit hati karena keinginannya tidak tercapai. Nah, biar orang lain juga merasakan apa yang dirasakan, maka dia dengan cara melampiaskan marah tadi. Ya, marahnya itu tadi saya sampaikan bisa berupa fisik, misalnya tempeleng, kemudian pakai pecut, ataupun kalau di desa dan lebih parah lagi pakai celurit ya. Dan makanya itu kan kadang orang itu kan ya kalau di Madura katanya sih itu senjata
senjata tradisional adalah celurit, mungkin kalau di Sumatera itu dengan seperti itu. Nah, itu secara fisik. Namun sering juga orang marah itu hanya dengan ucapan kata-kata. Namun kata-kata ini dengan intonasi tinggi kadang, atau mungkin dengan intinya adalah kata-kata ini biar membuat orang yang dianggap oleh dia sebagai penghalang kesuksesan dia, kemudian biar jika dia merasakan apa yang dia rasakan kegagalannya itu. Nah, sehingga sekali lagi orang yang melampiaskan marah pada dasarnya dia adalah orang yang tidak baik, karena dia sedang melukai orang lain, gitu Mas. Ya, itu mengenai pengertian marah ya. Ternyata marah itu juga tidak baik karena selalu merugikan orang lain dan tujuannya pun tidak baik ternyata. Sebisa mungkin kita harus menghindarinya. Dan untuk submateri selanjutnya yang akan kita bahas, nah ini dampak atau kerugian nih bagi pemarah ini sebenarnya apa nih Pak? Tentunya kan banyak yang kita kerugiannya dari orang yang marah. Nah ini bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, sing rugi siapa Mas? Kucing ya. Kalau di desa sing rugi siapa kucing? Maksudnya ngising dirugi gitu. Iya, dirugi. Gini, memang bagi kerugian bagi pemarah itu banyak sekali. Kemarin kita sudah panjang lebar dengan Pak Pram membahas tentang energi diri kita, energi manusia. Jadi mulai dari yang energi sekian, kemudian sampai level sekian. Nah, ini salah satunya adalah marah. Marah adalah energi yang rendah. Tapi kalau seseorang ini sedang bersemayam rasa marah, maka energinya menjadi rendah. Orang yang menjadikan energinya rendah, maka banyak hal yang akan merugikan pada diri manusia. Nah, salah satunya adalah yang pertama, ini contoh atau kasus atau mungkin pada level siswa atau bagi orang studi. Orang kalau sedang marah ini akan sulit belajar, sinau, belajar atau baca buku itu sulit bisa masuk. Jadi yang namanya otak itu tidak bisa menerima tulisan atau suara, namun otak adalah hanya bisa menerima gambar. Sekali lagi, otak adalah bisa menerima gambar. Maka salah satu contoh gini, misalnya seseorang anak SMP misalnya, dia sedang belajar tentang sejarah misalnya, dia baca sejarah bagaimana ceritanya gini-gini kan Arok misalnya bla bla bla. Namun karena dia sedang marah, kalau SMP sudah pacaran belum ya? SMP ya harusnya belum ya. Ya jangan SMP lah, mungkin SMA lah mungkin. SMA, ya. Ini hanya contoh, tapi contoh jangan dicontoh, maksudnya contoh kasus. Kemudian dia sedang marah sama temennya gitulah, katakanlah sedang marah dengan temennya. Kemudian namanya marah itu kan dia akan selalu terbayang-bayang dalam pikirannya itu marahnya itu masalah apa. Misalnya gara-gara pas ketemu tadi dia disapa melengos. Nah, misalnya sudah jauh-jauh mau ketemu, dia menyapa melengos katakanlah. Lah, dia akan terbayang-bayang di situ gambaran atau video melengosnya itu. Maka ketika dia belajar sejarah misalnya, sedang baca berulang kali, namun dia akan tertutup gambaran video atau gambar di otak itu yang melengos tadi. Akan selalu seperti itu. Kemudian contoh lagi misalnya dia sedang belajar misalnya apalagi matematika yang rumit biasa katanya sih. Kemudian dia sedang jengkel dengan temannya gara-gara dia sudah janjian untuk bonceng, misalnya berangkatnya boncengan, ternyata dia tinggal, akhirnya nggak dihampiri misalnya, kemudian dia temannya langsung berjalan, kemudian dia ditinggal, akhirnya terlambat. Lah, ketika dia marah dengan temannya tadi, maka yang akan muncul dalam pikiran adalah video atau kejadian ada dalam pikiran itu. Maka dia akan sulit untuk bisa belajar, atau mungkin maksudnya hasil belajarnya sulit. Kalau orang yang sedang tidak marah,
dia tidak terbayang-bayang, tidak tertutupi dalam pikiran apa yang dimarahi, sehingga ketika dia baca buku, dia belajar akan mudah masuk. Namun ketika dia kok sedang marah, maka gambaran-gambaran marah yang sedang bergelayut pada dirinya itu akan menutupi, karena sekali lagi otak tidak menerima tulisan, tidak menerima suara, ataupun menerima gambar. Gitu Mas, yang pertama. Kemudian yang kedua ini bagi pembisnis misalnya, orang bisnis ini kalau orang sedang marah, apalagi ini seorang penjual misalnya, seorang penjual atau businessman, kemudian bisa ada dua hal, relasi bisnis dalam arti sesama pedagang mungkin, atau kepada yang kedua adalah konsumen ya. Kalau dia kok yang namanya penjual kemudian dia jual, kalau ada kata-kata di sana itu apa? Pembeli adalah raja. Kemudian dibalik penjual adalah raja. Ya nggak jadi. Karena dalam kenyataannya saat ini pembeli dan penjual itu adalah banyak pembelinya, Mbak Pamjilnya. Kecuali kalau banyak, gitu benar ya? Iya, sebenarnya ya. Tapi maksudnya gini, maksudnya pembeli itu bisa banyak pilihan, maksudnya banyak pilihan. Makanya biar si penjual tadi biar lancar relasinya dengan konsumen, maka si konsumen itu dianggap sebagai raja yang harus dihormati. Ya, tapi kalau kemudian si penjual tadi marah-marah dengan si pembeli, sekali lagi penjual marah dengan pembeli, maka akan dijauhi oleh konsumen atau langganan yang dengan dia. Ini sehingga akan merugikan dia. Kemudian relasi bisnis yang sesama mungkin barang kemudian marah dengan relasi bisnisnya, maka dia pun akan menemukan masalah dalam bisnisnya. Sekali lagi, bisnis akan berpengaruh terhadap orang yang sedang marah-marah gitu Mas. Ya, itu ternyata beberapa kerugian bagi pemarah yang sudah dibahas ya. Yang pertama itu study, berpengaruh terhadap orang yang sedang belajar, karena apabila kita marah maka belajarnya kita nggak ada yang masuk materinya tentunya. Yang kedua mengenai bisnis ya, bagi yang Anda masih berbisnis dengan orang lain tentunya harus menjaga emosi Anda, jangan sampai marah, karena itu juga merugikan antara konsumen, antara relasi bisnis Anda. Nah, itu sangat merugikan sekali bagi bisnismen atau pengusaha atau kalangan penjual seperti itu. Dan untuk selanjutnya nih Pak, kerugian apa lagi nih yang bisa tidak bagi pemarah yang? Iya, ini untuk katakanlah ini yang selanjutnya dari sisi karir. Seseorang yang sukanya marah-marah, maka sisi karir akan bermasalah. Karena seseorang untuk berkarir kalau di perusahaan besar atau yang bonafit atau yang sudah mapan, pasti ada asesmen namanya. Asesmen. Kalau di sana kelihatan walaupun dia nggak ngaku marah-marah, tapi karakternya juga akan terpantau di sana marah, maka akan sulit dia untuk menjadikan karir yang mapan dalam top manager misalnya. Ya mungkin dia pasnya ada di security mungkin ya, bagian marah-marah. Mungkin security ya belum tentu juga marah-marah terus ya Pak. Iya, ya mungkin bagian yang marah-marah lah. Itu aja maksudnya paling pol di situ gitu loh maksudnya. Maksudnya itu ya. Nah, ini seseorang pun kalau dia perangainya marah-marah, maka pimpinan kalau di pemerintah misalnya, maka pun akan dinilai, oh itu karakternya marah-marah, nanti kacau pemerintahan karena misalnya oleh seseorang. Nah ini maka ini akan jadi permasalahan. Kemudian selanjutnya ini berkaitan dengan orang yang marah-marah ini dalam keluarga ini akan menjadikan keluarganya ini istilahnya ya, menjadi tidak nyaman, tidak bahagia, tidak harmonis dan lain-lain. Jadi gini, kalau dalam bahasa Arab di sana baiti jannati atau jannati baiti.
Jadi rumahku adalah surgaku. Jadi harapannya bahwa namanya rumah adalah menjadi surga. Surga itu diartikan ada dua hal. Yang pertama dari sisi fisik, rumah ini idealnya yang bagus, yang bagus. Terus tingkat 5,5. Kemudian ada kolamnya, ada apa-apanya dan lain-lain. Kemudian bersih dan lain-lain. Namun ini yang penting kalau rumah menurut saya tidak harus seperti itu, karena untuk bisa menjadi bahagia kalau ukurannya seperti itu maka tidak pernah orang menjadi bahagia. Karena kalau kita melihat sejarahnya dulu, saya orang desa Mas, jadi namanya umah gedek itu dulu masih saya banyak menemui, dan mereka pun ketemu orang bisa guyang-guyu, bisa bahagia. Berarti kan itu bukan indikator, bukan sebagai indikator atau standar bahwa tadi saya sampaikan guyonan gedung yang tingkat tadi kemudian yang ber-AC itu bukan jaminan. Selagi bukan jaminan. Yang penting menurut saya adalah suasana ditata rapi kemudian bersih, itu saja sudah cukup dengan adanya apa adanya. Ya tentunya dia ikhlas dengan apa yang dipunyai. Kalau dia tidak pernah ikhlas, tidak pernah bersyukur, ya dia akan merasa tidak nyaman. Kemudian yang lebih penting, sekali lagi yang lebih penting, ini adalah rumahku, surgaku adalah suasana ini yang paling penting. Karena kalau tadi rumahnya bagus apalagi jelek, kemudian si suami misalnya marah-marah, kemudian si istri dimarah-marahi, ya mosok diam aja ikut marah. Lah anak ikut siapa? Ya ikut dimarah-marahi, kadang-kadang enggak tahan juga ikut marah pada orang tua. Nah ini yang akhirnya menjadikan keluarga ini tidak bahagia, tidak harmonis. Maka kebahagiaan dalam keluarga ini adalah sangat-sangat penting dan kunci dalam rangka untuk mendidik anak-anak, terutama ini untuk mengantar sebagai orang tua untuk mengantarkan anak-anak menjadi orang-orang yang sukses. Maka seseorang si kepala keluarga, yaitu adalah ayah, kemudian ibu, ini harus yang namanya marah ini harus dihilangkan. Maka ketika seseorang bapak ibu ini marahnya hilang, maka anak-anak akan menjadi nyaman di rumah. Nah, ini salah satu yang terjadi, fenomena terjadi. Kenapa anak-anak ini nggak betah di rumah? Kadang-kadang ibunya marah-marah, ngopo sih umuae apik nang kok sering dolan nang kono, gulaya mbok bengi bubuk nang omah misalnya. Jadi anak ini pergi dari rumah itu karena dia mencari kenyamanan. Karena apa? Di rumah tidak dapatkan kenyamanan itu. Maka ketika nyamannya itu dia di luar, maka inilah yang akhirnya bisa ke sana. Banyak saya melihat beberapa kasus ini sekarang ini, fenomena yang banyak lah. Ini anak-anak ini keluar dari rumah sampai pagi, bahkan ketemu dengan temannya ngegame. Ini luar biasa ini dampaknya. Maka para pendengar ini, ibu yang punya anak ABG terutama, ini tolong untuk kendalikan. Ya game tetap ada manfaatnya menurut saya, tapi mudorotnya atau kerugiannya lebih luar biasa kalau sudah kecanduan. Karena game itu menurut saya dalam hal ini hampir sama atau bisa disamakan dengan narkoba. Karena kalau dia sudah kecanduan game, dia sudah tidak mau kerja di rumah, ngewangi bantu-bantu orang tua, kemudian belajar juga males. Nah itu yang terjadi. Maka kasihan si anak-anak tadi itu kecanduan game, sehingga anak-anak menjadi gagal dalam berkarir nanti untuk masa depan. Nah kembali lagi pada kebahagiaan keluarga ini sebagai contoh, bahwa sebagai ilustrasi bahwa yang namanya seorang bapak atau ayah ini ketika dia tidak punya marah, maka kemudian dia mempunyai energi positif, istilah saya. Dia bisa bersyukur, kemudian bisa ikhlas, tidak marah dan lain-lain. Maka dia mempunyai energi atau aura yang positif yang besar. Kemudian
si ayah tadi itu kan sebagai kepala keluarga, dia punya potensi, punya energi untuk bisa memimpin semua anggota dalam keluarga. Maka yang seseorang yang tadi itu sampaikan itu berarti dia punya aura yang bisa memancar dalam rumah. Nah, kemudian ketika istri ini ya memang ada juga sih yang berpotensi kuat si istri, tapi kebanyakan tetap orang Jawa itu orang sang suami. Nah, kemudian suami ini memancarkan aura positif kepada istrinya kemudian juga nyaman akhirnya karena sang suami seperti itu, maka anak-anak pun seperti itu. Nah, ini ketika dia ini memancarkan aura positif dalam dirinya, maka rumah itu akan memancarkan aura yang positif juga. Maka orang-orang yang istilahnya tadi auranya positif, maka rumah akan menjadi nyaman. Sebetulnya kalau kita berbicara masalah kebahagiaan keluarga ini, mungkin suatu ketika kita bahas tersendiri karena masih banyak ya, yang perlu kita bahas detail di sana, karena ini juga sebagai sumber untuk kehidupan ke depan. Mungkin seperti itu dulu, Mas. Oh ya, itu mengenai pembahasan ya beberapa kerugian bagi pemarah. Kita ada kelanjutan submateri di mana kita berpengaruh terhadap karir kita. Tentunya dengan marah-marah kita juga jadi lebih dikucilkan, lebih diremehkan orang seperti itu, dan juga berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga. Dan untuk selanjutnya nih udah ada yang bergabung dari Ibu Mindy, bener ya. Langsung aja, selamat malam yang terhormat Pak Fatur Rahman dari Ibu Mindy, bener. Jika ada orang yang sedang marah-marah, bagaimana cara kita meredakannya agar semua nyaman? Atas penjelasan, makasih dan salam sehat selalu. Oke. Ini gimana ya? Nanti pada di ending nanti. Ya nanti mungkin akan kita bahas lagi di materi ya, Bu Min, ya, tetap menyimak. Ini pada akhir nanti. Ya. Namun sepintas bagaimana untuk meredakan orang ya? Meredakan marah orang lain ya. Nah, ini kan kita kan sebetulnya pada dasarnya untuk menghilangkan dari diri kita sendiri. Namun tadi pertanyaannya adalah bagaimana untuk meredakan. Gini, mungkin sebagai ilustrasi, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tadi kalau ada seseorang yang sedang marah, kita menghadapi orang sedang marah, yang pertama kita lakukan adalah minta maaf tentunya. Minta maaf. Walaupun kadang-kadang sebetulnya yang salah ya sekono, misalnya cari masalah, kita maaf aja lah, memberikan minta maaf. Karena yang namanya minta maaf, kemarin saya buat status gini, orang yang kuat adalah orang yang memberikan maaf. Orang yang lemah adalah orang yang tidak mau memberikan maaf. Nah, ini Bu Min, terima kasih. Jadi yang pertama dilakukan adalah minta maaf pada orang yang sedang marah. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali membela diri. Sekali lagi membela diri. Yang sedang marah-marah, kemudian kita berargumentasi bahwa apa yang saya lakukan adalah benar. Itu jangan pernah seperti itu. Karena kalau itu dilakukan, maka malah dia akan tansoyo dur, tansoyo muntap, tambah marah. marah. Itu. Kemudian yang selanjutnya ya perlihatkan kepada kita, perlihatkan pada mereka bahwa itu kita ini apa yang dituduhkan sana, ya udah ikuti saja. Namun mungkin suatu ketika kok dia sudah sadar tentang kesalahannya, sebetulnya kita sudah tidak yang dituduh marah itu seperti itu, mungkin suatu ketika perlu diklarifikasi. Namun pada saat itu, sekali lagi pada saat itu marah itu ya tadi yang kata kunci pertama adalah minta maaf. Yang kedua, jangan pernah membela diri apa yang dituduhkan. Guru ini sepeda motorku rusak, digowono ini misalnya. Nah, kita berargumentasi misalnya, sepeda motor tua ditumpaki kono rusak lah misalnya. Tapi kita diam aja, jangan argumentasi, dia dulu biar mereda. Kalau sudah reda mungkin baru bisa diskusi. Karena orang yang sedang marah tidak bisa diskusi, tidak bisa diajak diskusi. Akhirnya saru manuk kan bahasanya gitu. Ya nek manuknya jelas. Akhirnya kan jadi nambah masalah kan gitu. Gitu ya Bu Min yang bisa sampaikan.
Kemudian kita lanjut ya. Ya, Ya. kita lanjutkan Ya. submateri kita Ya. tadi ya. Ya, ini tadi kerugian bagi pemarah diantaranya adalah tentang rezeki. Jadi orang yang tukang marah-marah, maka rezeki ini akan dijauhkan, akan jauh. Karena sekali lagi orang yang marah-marah, tukang marah-marah, orang yang akan ngasih kerjaan ya males. Kemudian kalau dia sedang mengalami kesulitan, orang akan juga membantu juga males. Kemudian orang yang ketika dia bisnis, mungkin tadi ya saya sampaikan, orang yang menjalin bisnis dia juga jadi wegah. Kemudian hal-hal seseorang itu yang mau mendekatkan dia itu juga males. Makanya gini, orang yang sedang marah itu pada dasarnya dia sedang memproses penolakan dari aura, ya, dari si aura itu sedang mengadakan penolakan yang sifatnya aura positif. Aura positif tadi adalah ya orang yang memberikan pertolongan, orang yang memberikan kesempatan yang baik, mas, tentunya orang yang sedang mendoakan misalnya. Nah, ini kadang-kadang pun kita juga terjebak bahwa seseorang yang marah, kita pun kadang-kadang ikut marah. Nah, ini yang tidak boleh mestinya. Orang langsung nusuai, kemudian kita ikut-ikutan ben wae lah. Itu ya, sebetulnya kita nggak boleh seperti itu. Ya, kita sebetulnya kalau orang yang sedang marah ini, kita nanti akan menjadikan kasihan. Kemudian yang selanjutnya, Mas, ya, ini adalah dari sisi kesehatan. Ini yang sering saya sampaikan, Mas. Jadi orang marah itu sangat merugikan kesehatan. Makanya gini, ilustrasi yang sering saya sampaikan, bahwa orang yang marah itu kan detak jantungnya lebih cepat. Ya. Lebih detak jantungnya lebih cepat, dok, gerakannya, maksudnya gerakannya dok. Begitu dipompanya banter, otomatis daya pancarnya kan juga banter. Ya. Juga banter, arusnya itu banter. Namun tidak otomatis jalan darahnya itu membesar. Sama aja. Nah, akhirnya apa, berdampak tensinya naik. Nah, maka orang yang sedang marah-marah maka akan mudah tensinya naik. Kemudian kalau ini kok pompanya terus, dalam arti marahnya terus, maka kalau tensinya naik maka akan menjadi hipertensi. Kemudian kalau ini terus-terusan hipertensi, maka kemudian giliran pada stroke. Kemudian kalau stroke-nya ini masih kemungkinan yang terjadi penyakit-penyakit fisik yang lain akan bermunculan di situ. Maka orang yang marah ini sekali lagi sangat-sangat merugikan kesehatan. Sekarang pertanyaannya, kepada orang yang marah, kita kasihan apa ikut manggel apa ikut marah kita. Kalau melihat sisi ini, melihat sisi kesehatan yang terjadi, bahwa orang yang marah itu sebetulnya dia sedang membangun dirinya menjadi orang yang sedang sakit, memproses orang sakit. Ya, tadi itu hipertensi, kemudian stroke dan lain-lain, termasuk ginjal dan lain-lain, bahkan vertigo dan lain juga. Nah, itu. Nah, ini tapi kemudian jangan kita berpikir negatif. Oh, kayak vertigo, mulanya kayak nesu-nesu misalnya. Jangan gitu ya. Ya, jangan gitu. Ini kan maksudnya orang yang marah itu akan berproses ke sana. Makanya orang yang, kalau kita dalam keadaan seperti ini melihat orang yang suka marah-marah, kasihan. Karena ternyata dia sedang istilahnya ya sedang kena musibah sebetulnya. Sedang musibah. Orang yang kena musibah tidak layaknya kita syukur atau sorak kepada dia kan, ya enggak corong dia sono kapokmu kapan misalnya, enggak gitulah. Nah, ini makanya sekali lagi orang yang marah-marah ini sangat merugikan kesehatan, gitu, Mas. Ya, itu salah satu kerugian pemarah ya, kita bisa dilihat dari penjelasan tadi, sangat merugikan bagi kesehatan. Karena di mana kita marah-marah, tentunya segala penyakit akan masuk ke kita dan juga memperburuk suasana hati kita, kesehatan kita juga tentunya. Dan untuk selanjutnya nih, submateri selanjutnya mengenai kerugian pemarah ini masih ada lagi atau enggak, Pak? Masih. Ya, kita sebelumnya banyak sekali, namun paling tidak kita dua aja lah pembahasan, nanti kita bahas yang lain.
yang orang yang marah ini kan kalau kita melihat orang marah kan mukanya ketat ya. Ketat. Mukanya ketat. Bukan pakaian ketat tapi mukanya ketat itu apa ya? Yo merengut gitulah. Ya ketat bersengut lah. Lah dengan bersengut kan tadi kalau orang sedang marah itu kan saraf-sarafnya ketat. Maka kalau yang sudah mukanya ketat, maka dia akan lebih cepat ada proses penuaan dini. Jadi, maka orang yang suka marah-marah dengan yang tidak, ketika dia umur 40 tahun misalnya, maka akan perbedaannya akan kelihatan sekali. Bagi orang yang suka marah-marah 40 tahun, wah begitu cepat tua. Namun kalau orang yang ramah, ikhlas, itu dia wajahnya adem, maka dia akan penuaannya akan tertunda. Maka selagi kerugian bagi orang yang marah adalah menjadikan dirinya lebih tua daripada umur yang ada. Kemudian yang selanjutnya, sementara kita batasi kerugian yang adalah merugikan persahabatan. Ini pasti. Bagi orang yang suka marah-marah, dia akan dikucilkan teman-teman, akan dikucilkan sahabat-sahabatnya yang dulu bersahabat. Ternyata dia pemarah-marah, ya males. Kemudian kalau masuk di grup WA kira-kira ya langsung di live dikeluarkan. Kalau enggak biasanya dinengke mendingan, tapi kalau dia langsung lebih parah, ini kok sulit ngomong langsung dikeluarkan dari grup misalnya. Nanti kira-kira kerugian orang yang menjadi pemarah itu akan seperti tadi itu saya sampaikan seperti itu. Maka sekali lagi kalau sudah kita ketahui, kita tahu bahwa ternyata dampaknya ada orang marah, maka mestinya tidak ikut marah. Karena kalau ikut marah, maka kita pun akan menjadi rugi seperti apa yang kami sampaikan seperti itu. Gitu Mas. Yaitu penjelasan mengenai kerugian bagi pemarah ya, kita udah dijelaskan dari yang pertama tadi ada berpengaruh ke studi kita atau belajar kita, bisnis, karir, kebahagiaan keluarga kita juga terganggu, terus rezeki kita juga semakin dikit, kesehatan tentunya juga semakin buruk karena kalau kita marah kita akan mendatangkan berbagai macam penyakit. Dan selanjutnya kita bahas tadi penuaan dini, kita menjadi lebih tua dari umur kita ya, penampilan kita jadi lebih tua, tentunya itu sangat tidak baik. Dan selanjutnya yang terakhir kali dibahas persahabatan kita ya, tentunya kita nggak mau bersahabat dengan orang yang gampang marah, yang ya betul ya. Itu sangat merugikan sekali, ternyata banyak sekali ruginya bagi pemarah. Nah ini kerugian bagi pemarah, dan untuk selanjutnya kita ke submateri selanjutnya nih. Nah ini apakah marah ini ada manfaatnya nih Pak, kalau boleh tahu? Kalau misalkan apa memang ada ternyata marah itu manfaatnya, atau nggak ada, atau marah itu hanya sekedar perilaku buruk yang dilampiaskan ke orang lain, atau apakah ada manfaatnya nih Pak? Nah ini bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya sebetulnya yang namanya manfaat marah itu sebenarnya nggak ada. Namun sebetulnya gini, kita berilustrasi. Ya kalau marah tadi prosentasenya 100%, energinya katakanlah, ya mungkin kalau dia hanya cukup 10% atau 5% itu justru malah harus punya. Ya, karena buat orang tahu aja. Enggak, maksudnya gini. Misalnya saya itu pengen kalau gini, maksud saya gini, kalau orang yang tidak punya rasa marah dalam arti persentase kecil, berarti dia tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan maju gitu maksudnya. Namun karena dia melihat kenyataan, ya nggak mungkin lah saya kok marah-marah ngantemi Mas siapa misalnya, kan nggak mungkin. Ya sudahlah, tapi paling tidak saya sebagai pembelajaran besok untuk saya tidak seperti itu kan paling gitu. Tapi kan tetap dia ada usaha untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Misalnya dia misalnya kan kasus CPNS kemarin misalnya ya. CPNS. Dia tinggal 2 orang, formasi 1. Itu final terakhir 2 orang. Kemudian dia ranking 1. Misalnya guru lah katakanlah, misalnya kasus formasi guru, kemudian finalnya dia 2 orang, kemudian si A tadi katakanlah sudah ranking 1, kemudian yang B ranking 2. Nah, ternyata setelah pengumuman yang lulus adalah yang B, yang ranking 2.
ini biasanya dia akan marah, walaupun nggak kenal tapi akan marah dulu. Padahal Oh, biasanya yang kedua itu biasanya pakai serdik, udah ada sertifikat pendidiknya. Nah itulah ini hanya contoh. Maka dia akan marah. Wah, ini misalnya ya saya kira kalau calon guru yang nggak sampai ngumpat kaki 4 atau kaki 5 keluar ya enggak lah. tapi paling tidak itu kan dia ada mungkin marah tadi itu. Ya marah dalam hati. Ya. Dan kemudian diparani umai dicelurit kan enggak. Nah ini kan nggak seperti itulah. Maka ini mungkin kalau itu dianggap marah adalah hanya sekedar itu, maka itu ada manfaatnya. Besok lagi masih ada kesempatan belajar lagi kan gitu. Lebih baik lagi. Jadi marahnya itu bukan kemudian untuk menyakiti, sekali lagi untuk menyakiti orang yang menjadi kegagalan dia. Maka inilah dia kemudian sebagai bukan pelampiasan ya, sebagai solusi. Sebagai solusinya keinginan dia adalah untuk belajar lebih bagus lagi. Karena jangan-jangan besok ada formasi lagi yang datang lebih banyak, dan lulusan yang terbaru ini yang masih muda-muda dan pikirannya, otaknya masih fresh dari baru, dia akan kalah. Maka manfaatnya adalah ya dia semangat belajar kan gitu. Harus lebih semangat belajar. Maka ini mungkin kalau ini dianggap manfaat marah adalah hal yang seperti itu. Maka orang yang marah dalam kategori yang sangat kecil itu adalah manfaatnya adalah semangatnya. Namun kalau manfaat dalam arti marah yang besar, ya saya kira tidak ada manfaatnya. Ya mungkin kalau ada manfaatnya juga, tapi tetap saya tidak akan menyarankan lah seseorang ini. Memang ada seseorang itu teknik manajerial itu dengan cara marah-marah dalam rangka untuk membentuk atau mengkondisikan ketaatan bawahannya. Itu ada yang memang seperti itu. Itu adalah manajemen yang dilakukan. Jadi bagaimana untuk membangun loyalitas istilahnya dengan cara marah-marah. Namun ini kan akan menjadi dampak yang kurang bagus nih dampaknya. Mungkin gitu Mas, manfaat marah kira-kira seperti itu. Ya, ternyata di balik penjelasan tadi kita bisa simpulkan ternyata marah itu juga ada manfaatnya, tapi dalam ruang lingkup kecil. Kita nggak boleh marah yang besar, itu tetap tidak diperbolehkan. Untuk marah yang kecil kita bisa membuat buat semangat dari kegagalan kita, buat hikmah dari kegagalan kita, agar kita terus berusaha lebih baik lagi untuk kedepannya. Seperti itu. Itu penjelasan mengenai makna manfaat marah ya. Dan untuk selanjutnya yang akan submateri kita bahas ini mengenai proses orang marah ini. Prosesnya itu gimana Pak? Atau adakah proses tahapan-tahapannya, atau marah ya sekedar marah itu seperti apa? Nah itu bisa dijelaskan lebih lanjut. Kenapa kok seseorang itu bisa marah ini ya? Iya. Mungkin seseorang kok bisa marah, gimana sih prosesnya? Tadi gini, yang namanya orang marah itu kan pertama orang kan bisa maksudnya gini, sesuatu hal yang ditangkap oleh panca indera. Panca indera kan bisa pendengaran, bisa pengecap, bisa lihat penglihatan, dan ada 5 itu tadi. Lah ketika tangkapan panca indera ini tidak mengenakkan, tidak berkenan oleh si penangkap seseorang tadi itu dalam rangka keinginan. Kalau misalnya gini, indera pengecap ya, seseorang, si bapak biasanya kemudian makan terasa wasin sekali. Wah, itu kan akan biasanya sebagai objek marah adalah ibu. Itu marah. Kemudian misalnya sedang biasa-biasa ada orang marah-marah yang tidak mengenakan di telinga, maka dia akan marah. Ikut marah juga. Kemudian misalnya pas mau tidur kemudian ada suara musik jemungrengan, dia pun akan jadi itu marah. Itu adalah sesuatu hal yang ditangkap oleh panca indera sehingga dia menjadi tidak nyaman. Apa yang diinginkan itu tidak tercapai karena dia butuh kenyamanan, dia butuh tadi makan yang enak, tidak kasinen. Kemudian misalnya dia suruh beli titip misalnya sepeda ontel misalnya, titip pakai sepeda ontel kok dibelikan yang lebih jelek karena barangnya yang tidak sesuai dengan keinginan, maka dia akan menjadi marah. Itu karena penglihatan. Jadi ketika sesuatu yang diinginkan
kemudian itu tidak sesuai, maka dia akan menjadi marah karena tangkapan dari panca indera tadi. Kemudian kalau seseorang tadi itu melihatnya dari sisi negatif sekali lagi, jadi tangkapan panca indera kemudian masuk dalam otak, kemudian otak dimasak dengan di situ akan dimasak dengan dimensi atau melihat sisi positive thinking atau negative thinking, atau pikiran positif atau pikiran negatif. Kalau dimasak dalam pikiran itu dengan menggunakan pikiran negatif, maka akhirnya munculnya marah. Namun kalau dimasak dengan melihat dari sisi positive thinking atau pikiran yang bagus, pikiran yang positif, maka akan menjadikan nyaman atau bahkan syukur. Contoh gini, tadi ketika makan kasinan misalnya. Nah, kemudian ini ketika kasus lagi, yaitu tadi dimasakkan, kemudian sayurnya agak kasinan sedikit, agak kasinan. Lah, kebetulan karena pas ketika nggak punya apa-apa, tadi hanya nasi dan sayur, kemudian tidak ada lauk dan lain-lain. Maka yaudah syukuri aja lah, ini untung ada sayur, ada apa, walaupun kasihan nggak apa-apa. Kan juga bisa makan lebih banyak kan dikasih apa sayuran sedikit, kemudian nasinya banyak kan juga sama, bisa itu kan hanya sebagai sarana untuk bisa masuk ke kerongkongan dan perut kan gitu, sarana. Nah, kalau orang yang berpikir positif seperti itu, maka dia tidak jadi marah. Jadi barangnya sama, dengan cara pandang yang berbeda, hasilnya beda pada seseorang. Nanti kira-kira seperti itu, Mas. Nanti proses marah itu adalah tangkapan dari panca indera, salah satu panca indera, kemudian diolah dalam pikiran. Kalau pikirannya negatif, maka akan menjadi marah. Kalau pikirannya positif, menjadi nyaman dan bahkan bersyukur, gitu, Mas. Ya, itu mengenai penjelasan mengenai proses orang menjadi marah, di mana dimulai dari panca indera tadi yang udah dijelaskan, lalu kita diolah di otak, akan negatif atau positif. Kalau negatif ya jadi marah, kalau positif jadi lebih nyaman atau bersyukur. Itu jadi penjelasan mengenai submateri proses orang menjadi marah. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke submateri selanjutnya. Nah, ini teknik ya Pak, teknik agar marah cepat hilang pada seseorang ini apa nih, bisa dijelaskan? Kan harus ada tekniknya nih, jadi nggak marah-marah terus pada orang, ataupun bisa malah buat menyadarkan orang biar nggak marah-marah terus. Ini kita perlu tekniknya juga. Nah, ini bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, tadi sebagaimana judul kita atau tema kita, teknik cepat menghilangkan rasa marah, ini adalah memang kita maksudkan dalam rangka untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kalau orang lain tadi pertanyaan sudah kita jawab ya. Ya udah jawab. Ya. Ini wah, waktunya hampir habis ya. Tadi saya khawatir malah turah waktu, ternyata kita kehabisan waktu. Yang teknik agar marah cepat hilang pada seseorang, katakanlah saya marah, kemudian biar langsung ketika itu juga marahnya hilang. Tadi seseorang yang marah, ini bahasa guyon, orang yang marah berarti dia sedang hidup ya. Sedang hidup. Berarti kalau biar marah jadi bunuh. Enggak, bukan itu maksudnya. Pengertiannya. Nah, namun ini juga anekdot yang jangan digunakan lah, jangan digunakan. Kalau saya sedang marah berarti saya hidup, saya bersyukur. Janganlah. jangan. Nah, maksud saya gini, teknik agar marah itu cepat hilang, itu beberapa yang kami tawarkan. Yang pertama adalah teknik lucu. Nah, itu lucu. Bagaimana seseorang gini Mas, yang namanya lucu kan dia akan senyum ya. Senyum yang lucu, dia akan senyum, dia akan bahagia, dia akan nyaman. Kalau orang yang marah, maka dia akan sakit hati. Orang yang menganggap orang lain adalah lucu, maka kita tidak jadi marah, kita tidak jadi sakit hati. Nah, makanya yang pertama adalah teknik lucu. Gini, yang saya sampaikan gini, misalnya contoh, ini kasus seorang
pekerja atau staf katakanlah, kemudian pimpinan marah-marah sama stafnya misalnya kasubag atau apa misalnya, kemudian padahal si staf tadi sudah mengerjakan sesuatu hal sesuai dengan prosedur, namun karena mungkin si kasubag tadi orang plego, orang teliti, atau sedang marah-marahan dengan bawahannya, bukan dengan istrinya misalnya atau keluarga di rumah, kemudian dibawa, maka si staf tadi yang dimarah-marahi tadi itu saya sampaikan jangan pernah membela diri, apa yang dilakukan sudah benar, namun hanya di batin saja, dan dia mengatakan, wah bapak itu lucu, wong saya sudah melaksanakan sesuai dengan aturan kok dimarah-marahin, maka Pak lucu, lucu. Nah, dalam batin, tapi jangan kemudian dia ngomong di situ, apalagi depannya termasuk di dalamnya, kemudian garis status Pak kasubag saya lucu, ya jangan. Ya jangan, cukup jauhin saja. Maka yang mestinya orang marah pada kita, kemudian kita mestinya ikutan marah, maka jadi tidak marah. Karena apa? Tadi terapi lucu. Lah, lucu itu apa definisinya? Lucu itu sesuatu hal yang tidak pada tempatnya. Sementara gitu aja lah kita batasi itu. Sesuatu yang tidak pada tempatnya. Contohnya apa? Sepatu kan tempatnya di bawah atau dikasihkan rak kalau sudah dipakai. Masa kok dikasihkan di meja makan? Anggap aja kita lucu lah. Kita lucu, sehingga ketika seseorang melihat sepatu kok keadaan luar meja makan, ya kita ketawa aja, lucu-lucu, guyu. Bukan lucu juga tok, tapi ya guyu gitu aja. Kemudian kalau sesuatu hal yang tidak pada tempatnya, ya tadi itu konsep kita adalah lucu. Ketika kita sudah berpikiran, bermindset lucu, maka sesuatu hal yang tidak pada mestinya yang akan menjadi korban kita akan bisa senyum. Gitu Mas yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terapi takdir. Ini yang sering saya sampaikan ini, bahwa yang namanya marah ini, orang itu kadang-kadang sampai ya maksud saya gini, orang yang marah karena dimarahi biasanya. Ini kita menggunakan terapi takdir. Takdirnya apa? Bahwa sesuatu hal yang sudah terjadi, sekali lagi sesuatu hal yang sudah terjadi itu adalah semuanya kehendak Allah, kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Maka apapun yang terjadi itulah keadaannya. Maka kita tidak selayaknya kita marah kepada peristiwa. Karena kalau kita marah pada peristiwa yang menjadikan kita mestinya marah, selayaknya marah, maka sebetulnya kita sama saja dengan sedang marah kepada Tuhan. Nah, makanya kalau ada sesuatu hal yang sedang mengenai kita yang mestinya kita marah, sekali lagi itu adalah takdir. Nah, takdir yang menghendaki adalah Tuhan. Maka kalau kita tidak ikhlas, kita tidak menerima takdir, sama halnya kita menantang kekuasaan Tuhan. Pertanyaannya, beranikah kita menantang Tuhan? Mampukah kita bermusuhan dengan Tuhan, dengan Allah? Kan nggak mungkin. Maka ikhlasan saja. Nah, ini terapi takdir. Kemudian kalau beberapa sering kita sampaikan dengan Pak Bram bahwa kalau orang Islam ini rukun imannya itu kan ada 6. Namun seringnya itu kita masih imannya itu 5,5. 5,5. Kenapa 5,5? Yang satu kan mulai dari iman kepada Tuhan, kemudian kitab dan lain-lain. Yang terakhir adalah takdir. Lah, yang diimani biasanya adalah takdir yang bagus-bagus. Wah, nasibku apik, bisa diterima CPNS, gaji naik, bisa beli mobil. Wah, ini takdir, memang takdirnya saya sugih ya sugih misalnya. Itu memang itu takdir. Tapi ketika seseorang itu sedang kecelakaan, takdir rak wae sing salah kae. Dia akan tidak mau mengakui bahwa itu adalah takdir. Dia akan selalu mencari kesalahan orang lain sebagai akibat dari kejadian yang dia itu. Maka itulah yang namanya iman yang masih 5,5 belum 6 itu tadi. Gitu. Kemudian ini terapi yang lain, ini sebelumnya akan bahas lebih rinci tapi kita bantaran aja. Kemudian untuk teknik hilangan cepat adalah teknik tata aura. Nah, ini memang
spesialis, bukan spesialis, mungkin maksudnya ini tidak semua orang mampu bisa menata aura sendiri, karena ini butuh terapis. Mungkin kami, Pak Pram, kemudian tim Inner Motivation ini bisa membantu. Kalau memang dia marahnya masih belum bisa hilang, masih marah-marah, ya nanti bisa dibedah auranya, ditata auranya sehingga bisa nyaman, bisa lega. Kemudian selanjutnya adalah terapi ikhlas. Nah, jadi kalau sedang marah-marah tadi, ya secepatnya dengan diikhlaskan. Tadi saya sampaikan bahwa sesuatu hal yang sudah terjadi adalah takdir, ya udah ikhlaskan. Karena kalau tidak ikhlas tadi saya kembali lagi adalah imannya baru 5,5. Kalau kita imannya 5,5 berarti imannya belum sempurna. Kalau imannya belum sempurna berarti ya kita sebagai orang Islam terutama beragama berarti kan belum sempurna. Masuk surga pun belum sempurna, saya kira. Kemudian ini adalah terapi. Tadi saya sampaikan apa? Sudah teknik, lucu, takdir, tata aura, kemudian ikhlas. Nah, gitu. Oh, ya itu penjelasan mengenai teknik agar marah kita cepat hilang ya. Ada teknik lucu, takdir, atau tata aura. Ada juga terapi ikhlas. Dan ini apakah masih ada lagi nih Pak tekniknya, atau bisa dijelaskan lagi, atau apakah hanya ini teknik yang bisa kita gunakan agar marah cepat hilang ini Pak? Iya. Ini ada terapi lagi, yaitu dengan terapi memaafkan. Sebetulnya ini panjang lebar mau dibahas, tapi intinya bahwa seseorang yang sedang marah, sebetulnya kata-kata memaafkan dengan ikhlas hampir sama sebetulnya. Hampir sama. Kalau memaafkan kan mungkin berhubungan dengan orang lain. Ikhlas pun juga kadang berhubungan dengan orang lain juga. Iya. Ya, tapi kalau memaafkan ya enggak kepada Tuhan, enggak lah. Maaf Tuhan, saya maafkan ya enggak lah. Kalau memaafkan berarti kan kepada makhluk, pada barang. Nah, tapi kalau ikhlas bisa saja kepada manusia juga bisa, kepada Allah Tuhan. Tentunya itulah memang ikhlas, apa yang Allah kehendaki memang kita harus ikhlas. Nah, ini terapi memaafkan, bahwa kita mengingatkan kembali bahwa kalau seseorang yang sedang marah itu adalah merugikan dirinya sendiri. Tadi saya sampaikan orang yang marah adalah tensi darahnya lebih kencang, kemudian akan menjadikan stroke dan lain-lain. Maka ketika ingat itu, maka cepat-cepat kita memaafkan. Karena ketika kita memaafkan atau mengikhlaskan, maka marahnya kita akan cepat-cepat hilang. Kemudian ini dari sisi dari sisi Muslim, di sana disarankan bahwa orang yang sedang marah cepat-cepat wudhu. Cepat-cepat untuk berwudhu, mengambil air, karena dengan wudhu kemudian air ini akan mendinginkan secara fisik tapi akan merembet pada mendinginkan hati. Maka seseorang yang marah, tapi biasanya orang yang marah itu di wudhu rasanya abot banget ya. Iya, susah. Masih kepikiran soalnya. Iya. Kemudian ini sebagai ilustrasi sebagai orang marah, bahwa biar kita tidak mudah marah, kerugian-kerugian yang sudah disampaikan di atas, ada satu hal ilustrasi yang menurut saya ini dari Pak Pram sangat bagus, bahwa seseorang yang sedang marah di antaranya adalah energinya negatif. Sekali lagi, orang yang sedang marah, maka dia memunculkan energi negatif. Nah, energi negatif ini adalah makanan setan atau makanan makhluk-makhluk sing racetho itu. Nah, sebagai ilustrasi juga gini, bahwa energi negatif itu adalah orang yang sedih, orang yang marah, orang yang jengkel, orang yang dendam, dan lain-lain. Maka dia akan selalu muncul memproduksi energi negatif tadi. Nah, salah satu adalah marah. Maka orang yang sedang marah, maka dia sedang memberikan makan, atau mungkin bahasa lebihnya sebagai sedang beternak setan,
sedang beternak setan, maka dia bagaimana kerugiannya sedang seperti itu. Maka biar kita tidak sebagai juragan ternak setan, maka marah harus dihilangkan. Demikian. Ya, itu pembahasannya mengenai teknik cepat marah. Semoga bisa diaplikasikan, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari agar kita tidak selalu dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Itu ternyata tadi juga udah dibahas, kerugiannya banyak sekali ya. Itu kita harus bisa mungkin menghindari marah seperti itu. Dan pendengar, kita juga sudah di penghujung acara. Terima kasih yang udah bergabung, udah menyimak dengan saya dan juga dengan Pak narasumber, Pak Fatur Rahman ya. Dan terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat tema yang kita bawa kali ini. Kami mohon pamit apabila banyak kesalahan kata. Kami mohon maaf